The Journey of Wiwit Arengga. Oke Kang Wiwit, kali ini bisa ceritakan pengalaman Kang Wiwit selama menjadi sukarelawan? Ketika kita menjaga alam atau menjaga kawasan Gunung Gede Pangrango ini, itu adalah target untuk menyampaikan bagaimana alam ini tetap menjadi manfaat bagi manusia di sekitarnya, ya umumnya untuk alam semesta ini. Is this what it feels like to be lonely? And though I'm not afraid to know it won't be the same without you. Halo pemirsa, selamat datang di acara Dialog Alam. Saya Setia Fadila Ihsan, mahasiswa dari Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang seorang seniman sekaligus menjadi sukarelawan bela alam. Halo Kang Wiwit, apa kabar? Baik. Ya, menurut data yang kami dapat, Kang Wiwit merupakan seorang seniman dan sekaligus aktif dalam dalam melakukan aktivitas bela alam. Apakah benar? Ya, saya coba bikin satu roloh lah ya. Jadi kalau disebut saya seniman mungkin masih jauh. Ya, memang kegiatan saya salah satunya adalah bagian dari pelaku seni ya. Kalau seniman itu mungkin yang sudah hebat, kalau saya posisinya hanya bisa berkegiatan berkesenian aja. Ya, diantaranya seni rupa, juga seni musik, itu pun tidak full seperti yang lain. Terus pertanyaan yang kedua, sebagai sukarelawan bela alam, dikatakan ya, saya aktif di beberapa komunitas atau kumpulan kesukarelawanan, diantaranya sukarelawan pembela alam atau bela alam, atau biasa disingkat dengan kata rimba. Nah, adapun selain rimba, saya berkegiatan di kawasan Gunung Gede Pangrango, diantaranya relawan peduli alam Lokatmala yang fokus membuat persemaian dan menanam pohon di kawasan-kawasan perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Selanjutnya saya juga belajar dan beraktivitas di beberapa komunitas. Nah, yang paling utama mungkin saya banyak belajar di sukarelawan Montana yang sekarang mungkin di areanya di sini. Ini ada edukasi center. Ini adalah area yang memang dikelola oleh para anggota sukarelawan Montana. Lalu, mengapa seorang Kang Wiwit tertarik dengan dunia seni? Nah, kalau masalah dunia seni tertarik, mungkin entah itu sudah gennya dari leluhur saya mungkin ya. Oke. Entah atau memang sudah anugerah. Kalau buat saya sih, saya bisa berkesenian itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh penguasa alam atau Tuhan Yang Maha Esa. Saya bisa berkegiatan melakukan aktivitas berkesenian. Sejak kapan mulai tertarik dengan dunia seni itu?
Kalau sejak kapan tepatnya saya kurang tahu, tapi sejak saya masih sekolah di tingkat dasar atau sekolah dasar lah, SD, itu saya memang suka sering gambar ya, sering gambar. Bahkan kalau saya mau sombong pernah jadi juara lah di tingkat SD, SMP, juara melukis gitu. Tapi itu bagian dari perjalanan bahwa saya memang sejak kecil senang menggambar. Lantas kan dari SD itu memang sudah hobinya menggambar ya. Sekarang yang digeluti di bidang seni ini kebanyakan dalam bidang dalam ini apa? Ya, kalau saya berkegiatan sekarang mungkin anggaplah sudah menjadi orang tua, tentu berkesenian ini agak difokuskan karena saya juga butuh apa ya, mengais rezeki. Berkesenian inilah saya mengais rezeki, diantaranya mungkin saya melukis yang sekarang lagi tren mural atau lukisan 3D atau apa, itu salah satu yang saya geluti, dan itulah bagian dari cara saya mempertahankan hidup saya, bagaimana bisa bertanggung jawab terhadap keluarga saya dalam dunia bidang kesenian, menjadi media untuk mengais rezeki. Nah, kan tadi udah ngebahas tentang masalah seninya. Lantas mengapa dari seorang seniman tertarik menjadi sukarelawan? Oke, gimana ya? Kalau ngomongin sukarelawan kan setiap orang mempunyai hak ya, mempunyai keinginan, kesukaan, kerelaan. Salah satunya contoh lah, misalkan tetangga kita meskipun dia tidak aktif di sebuah komunitas atau organisasi, ingin berbuat baik, misalkan memberikan makanan atau memberikan tolong kepada tetangganya, misalkan ada yang sakit mau menolong atau memberikan obat dan yang lain. Itu kan adanya, artinya apa? Nilai dari seorang manusia itu pasti ada nilai apa ya? Keinginan untuk berbuat baik. Nah, ketika saya ditanya kenapa tertarik di sukarelawan, mungkin kembali lagi tadi persoalan darah atau gen manusia itu pasti ada keinginan ingin berbuat baik. Nah, ingin lebih fokus, saya coba memfokuskan kesukarelawanan ini, nilai kesukarelawanan ini dengan membuat sebuah komunitas di kampung kelahiran saya, itu namanya relawan Peduli Alam Lokatmala. Kita coba membuat sebuah persemaian pohon-pohon lindung untuk disebar di beberapa tempat, khususnya di kawasan kawasan Taman Nasional Gunung Kidul Pangrango ini, karena ada beberapa perluasan yang itu sudah relatif rusak, maka memulailah di situ. Itu bedanya mungkin kalau orang mungkin sukarelawannya ada yang individu, ada komunitas. Nah, kami pun, saya dengan teman-teman, dengan teman main kecil saya, ya udah kita berbuat baik. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan, diantaranya menyelamatkan hulu sungai kan. Lalu kapan pertama kalinya Kang Wiwit aktif dalam kegiatan menjadi sukarelawan? Ya, kesukarelawanan ini memang aktif berawal dari pasca reformasi lah ya. Pasca reformasi ini 98 itu rame. Nah, mulailah setahun 99 ke 2000 itu saya mencoba mengkomunikasikan dengan teman-teman apa yang bisa kita lakukan di kampung kita sendiri. Karena secara jujur bahwa saya sudah bukan mengeksploitasi ya, sudah mendapatkan manfaat dari alam itu, khususnya gunung, sungai, pedesaan, alam yang asri, itu menjadi sebuah inspirasi karya seni. Artinya saya ingin memberikan sesuatu kepada alam itu sendiri, karena saya punya prinsip bahwa manusia ini intinya alam semesta, bagian dari alam semesta. Bumi di dalamnya ada manusia. Nah, kita tuh sama posisinya dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi saya ingin berbuat baik dengan cara saya, yaitu memberikan, setidaknya saya menjaga alam yang sudah pernah saya sambangi, sudah pernah saya eksplor untuk menjadi media atau tempat berimajinasi, membuat karya seni, membuat sebuah inspirasi. Contoh misalkan gini, saya bisa tahu warna daun pakis warnanya hijau kemudah-mudahan. Maka eksplorasinya
saya belajar dari pohon pakis itu sendiri. Maka saya ngaduk cat dan yang lainnya. Artinya saya sudah memberikan sudah mendapatkan manfaat dari alam itu sendiri. Nah, saya ingin membuat satu kepastian bahwa saya ikut menjaga alam itu karena itu adalah sumber inspirasi, sumber ilmu. Alam itu sumber ilmu. Kalau ngambil pepatah ada dari budaya Minang itu, alam tak kambang menjadi guru. Artinya alam ini berkembang akan menjadi guru. Nah, ini menjadi spirit saya juga, bagaimana saya harus menjaga alam itu sendiri. Oh, berarti Kang Wiwit menjadi sukarelawan itu memberikan feedback yang telah Kang Wiwit dapat dari alam, dan Kang Wiwit memberikan feedbacknya kembali kepada alam itu sendiri. Betul. Jadi siapapun atau apapun makhluk di bumi ini bohong kalau tidak butuh air. Salah satu contoh misalkan, orang itu pasti butuh air, hewan pun butuh air, tanaman pun butuh air. Nah, apalagi saya yang tidak tahu apa-apa, tentu sejak kecil, sejak lahir, saya sudah minum air dari koki Gunung Gede lah setidaknya. Alangkah wajarnya dan alangkah wajibnya kalau menurut saya, keharusan saya menjaga sumber air. Nah, salah satu bentuk konkretnya yang saya coba upayakan adalah bagaimana saya menjaga sumber air atau hulu sungai agar tetap lestari, agar tetap terjaga. Besok lusa kan tetap saya punya anak, mungkin punya cucu, mungkin punya buyut. Setidaknya apa yang saya minum air sejak kecil sampai sekarang saya gunakan itu juga bisa bermanfaat buat anak saya, cucu saya, bahkan mungkin buat masyarakat luas. Terima kasih Kang Wiwit. Itulah profil singkat dari Kang Wiwit selaku seniman sekaligus sukarelawan bela alam. Ya, selanjutnya kita akan membahas aktivitas yang dilakukan oleh Kang Wiwit sebagai sukarelawan setelah pesan-pesan berikut ini. Aktivitas yang dilakukan oleh Kang Wiwit sebagai sukarelawan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai, hari ini saya akan menyampaikan bahwa kasus penyebaran COVID-19 terus bertambah. Bahkan di Kabupaten Bogor, saat ini ada 36 kecamatan yang berstatus zona merah dari 40 kecamatan. Untuk itu, sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Bogor akan mendistribusikan vaksin yang diperoleh dari pemerintah pusat. Untuk gelombang pertama, yaitu pada tanggal 14 Januari sampai 22 Januari 2021, dengan vaksin yang akan didistribusikan berjumlah 10.185 vaksin. Rencananya, vaksin tersebut akan didistribusikan ke 121 Fasiankes, terdiri dari 101 puskesmas, 7 klinik, 4 RSUD, 7 rumah sakit swasta, 2 rumah sakit Gunawan Hasan, dan ATS. Vaksin ini terlebih dahulu diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kerja keras pemerintah ini juga harus sejalan dengan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Saya juga meminta kepada warga untuk menerima program vaksinasi massal, karena inilah bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa kembali hidup normal. Terakhir saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kebaikan kita semua. Bogor sehat, Indonesia maju. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Indonesia maju. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Baik, berbicara perihal sukarelawan. Nah, saat ini kan kita sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 nih, Kang. Aktivitas apa aja sih yang akan ngelakuin selaku sukarelawan? Kalau ngomongin aktivitas sukarelawan di masa pandemi seperti ini, tentu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Artinya, kalau sukarelawan posisinya ada di gunung, ya kita tetap bertahan di gunung. Setidaknya kita menyampaikan informasi kepada para pengunjung di kawasan Gunung Gede Pangrango ini, karena mereka pun berkunjung di saat pandemi. Setidaknya prokes ya, protokolnya itu tetap digunakan.
kita sampaikan kepada para pendaki atau pengunjung yang berwisata di kawasan Gunung Gede Pangrango ini. Itu aktivitas yang mungkin teman-teman bagian dari mendukung penanggulangan, anggaplah ini sebuah bencana besar ya, bencana besar. Kita memang tidak bisa berbuat banyak karena saya pribadi juga bukan ahli dokter, bukan ahli kesehatan, tapi setidaknya kami memberikan informasi kepada saudara saya, saudara-saudara yang ada di kerelawanan atau sukarelawan, baik itu yang ada di lingkungan kita di sekretariat ataupun di beberapa tempat, setidaknya menyampaikan bahwa masuk kawasan Gunung Gede Pangrango tetap harus menggunakan prokes atau protokol kesehatan penanggulangan pandemi ini. Jadi selain itu juga kita tetap menyampaikan informasi-informasi tentang lingkungan Gede Pangrango, bagaimana fungsinya Gede Pangrango kepada halayak publik. Ya mungkin ini tempat ini diantaranya adalah fasilitas yang diberikan oleh Taman Nasional untuk digunakan sebagai pusat edukasi ya, artinya pusat pendidikan lingkungan. Ya tinggal bagaimana kita bisa menyampaikan kepada para mahasiswa ataupun pelajar ataupun halayak umum yang mau beraktivitas di Gede Pangrango atau mau berkomunikasi, berkolaborasi dengan para sukarelawan, khususnya sukarelawan Montana yang ada di Cibodas, karena kebetulan kita sekarang ada di Resort Cibodas. Ini salah satu edukasi center, fasilitas. Ini ada gambar-gambar, di sini ada satu fasilitas untuk media kampanye terhadap masyarakat, khususnya orang-orang yang mau terlibat pelestarian di Gunung Gede Pangrango ini. Ini sebenarnya papan ini hanya untuk media ketika kita berkomunikasi dengan, misalkan ada pelajar datang ke sini, teman-teman Montana ini selalu membawa pelajar karena dia punya program mengunjungi sekolah-sekolah. Nah, mengunjungi sekolah, membawa anak-anak sekolah, pelajar, biar langsung pendidikan lingkungan itu penting, merasakan gitu kan, penting untuk mereka tahu. Jangan sampai gini, pelajar itu misalkan SD, SMP gitu, tahu pohon pakis, pohon rasamala, pohon aren, ataupun sumber air, tapi dia hanya di visual tapi di ruangan tertutup. Nah ini secara langsung. Nah itu kita coba, ini fasilitas untuk belajar tentang keanekaragaman hayati khususnya di kawasan Gede Pangrango ini, biar mereka merasakan, oh air yang dari sungai langsung hutan itu ternyata dinginnya berbeda dengan air yang sudah ke perkampungan. Oh, sumber air itu ada di beberapa spot, misalkan ada yang mengalir dari dinding pegunungan, cadas-cadas, ataupun ada yang memang sumbernya dari akar. Nah, ini lingkungan ini pusat pendidikan untuk para pelajar ataupun masyarakat umum. Masa pandemi ini memang sangat lumayan melelahkan buat kita semua, baik para relawan ataupun mungkin pemerintah pun sudah mulai lelah. Tapi kita jangan lelah, tetap beraktivitas. Setidaknya di kawasan gunung ini bisa menjadikan area untuk tetap bergerak, berlatih, mencari ilmu, selalu semangat bahwa kita bisa melalui masa-masa pandemi ini. Saya rasa bahwa seorang relawan itu tentulah dengan otomatis pasti ada keinginan berbuat banyak. Kalau bisa saya juga ingin memusnahkan si pandemi COVID ini gitu. Tapi ya saya bukan ahlinya. Biarkanlah ahlinya bekerja keras, bekerja yang maksimal. Satgas yang ada di mana? Di perkotaan juga kita support. Setidaknya kita tidak membuat kerumunan lah. Tapi setidaknya juga kalau di kawasan hutan gini itu relatif lumayan tidak terlalu berbahaya gitu kan. Tapi tetap kita harus melakukan protokol kesehatan harus digunakan. Jadi ketika ada yang mau datang ke sini ya mau tidak mau standarisasinya harus seperti itu. Nah, lalu Akang selaku sukarelawan ini
masuk dalam organisasi tertentu atau komunitas tertentu? Ya, kalau tadi sempat dibahas lah ya, saya ada di Relawan Peduli Alam Lokat Mala, terus juga ada di Montana, juga ada di Rimba, Relawan Indonesia Pembela Alam. Saya memang beraktivitas selain di luar kawasan Taman Nasional itu ada di Relawan Indonesia Pembela Alam. Tapi sebelumnya saya memulai untuk menjadi seorang, anggaplah bukan seorang atau ya menyatakan diri ingin menjadi, belum jadi kan, ingin menjadi seorang relawan itu dimulai dari tahun 99. Saya mulai dengan membangun komunitas namanya Relawan Peduli Alam Lokat Mala atau disingkat PAL. Itu fokus penanggulangan kawasan, perluasan kawasan. Itu kita lebih fokus persemaian dan penanaman pohon. Selanjutnya saya juga menjadi anggota sukarelawan Montana yang sekarang ada di lingkungan ini. Mungkin tadi teman-teman sudah melihat pondoknya, kami berkumpul di sana. Saya beraktivitas dan buat saya salah satu tempat penempaan saya bisa seperti hari ini itu adalah Pondok Montana ini. Pondok Montana. Ya, Pondok Montana atau organisasi Montana ini. Saya ditempa, saya diberikan banyak ilmu oleh para kakak-kakak saya yang lebih dulu beraktivitas. Mereka memberikan semangat, mereka memberikan satu ilmu pengetahuan. Misalkan saya yang tadinya tidak tahu peta kompas, saya belajar peta kompas. Yang tadinya tidak tahu tentang manajemen perjalanan, saya tahu bagaimana manajemen perjalanan masuk ke kawasan hutan atau di petualangan alam terbuka. Yang tadinya saya tidak tahu tentang bagaimana penanggulangan ada kebencanaan, saya diajarin. Banyak hal yang saya dapatkan di sukarelawan Montana ini. Pada akhirnya saya coba mengeksplorasi diri di luar kevoluntiran Gunung Gede Pangrango. Coba saya mengeksplor ke Kalimantan. Saya coba Kalimantan menjadi seorang sukarelawan untuk penanggulangan kerusakan hutan di Kalimantan, khususnya habitat orang hutan. Orang hutan itu kan salah satunya adalah kera besar yang dimiliki Indonesia. Di seluruh dunia cuma ada 2 tempat, itu Indonesia yang utamanya. Paling ada juga Malaysia karena itu perbatasan ya, Malaysia. Tapi yang dominasinya itu dimiliki Indonesia, diantaranya di Kalimantan, Sumatera. Perjalanan saya sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, juga ke Sulawesi, juga saya sempat ke Bali. Saya kembali lagi ke panah kelahiran yang ada di Jawa Barat ini, khususnya di kaki Gunung Gede Pangrango. Saya membangun komunikasi dengan beberapa komunitas atau sukarelawan. Nah, kita merespon beberapa titik, di antara titik Nol Ciliwung. Nah, dari titik Nol Ciliwung itulah Telaga Saat saya dipertemukan oleh alam semesta ini, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan seorang PNI ya. PNI, beliau adalah Bapak Muhammad Hasan, yang dulu 2018 ini beliau menjabat seorang Danrem di Bogor, Danrem 061 Surya Kencana. Dari situ saya berkomunikasi merespon tentang Telaga Saat. Nah, beliau sekarang sudah menjadi Majen TNI Muhammad Hasan ini, sudah jadi Majen, menjadi Danjen Kopassus. Nah, beliau menjadi Danjen Kopassus dan sekaligus beliau memberikan spirit kepada kami para relawan, menggagas merumuskan jadi Rimba, Relawan Indonesia Pembela Alam. Oh, itu organisasi yang akan jalan sekarang? Ya. Selain dari yang selain tadi ada PAL, ada Montana. Nah, saya sekarang lagi fokus aktif di Rimba. Relawan Indonesia Pembela. Selaku apa itu akan menjabat di Rimba itu? Ya, kalau saya dipercaya oleh teman-teman karena itu didirikan oleh beberapa orang dari latar belakang organisasi kerelawanan, sukarelawanan di Gunung Gede Pangrango, ada yang di luar Gede Pangrango, ada yang relawan dari Ciampea ini yang fokus dia menyelamatkan khas Ciampea, bergabung, termasuk di dalamnya mendirikan itu Bapak Jenderal tadi, Pak Muhammad Hasan. Nah, Danjen ini ikut terlibat membangun mereka yang semangat diraih oleh beliau.
Maka beliau merumuskan, menggagas, membuat sebuah komunitas yang itu memang fokus terhadap persoalan-persoalan lingkungan dan kemanusiaan. Beliau adalah bapak pendirinya Relawan Indonesia Pembela Alam. Saya, alhamdulillah, mungkin kepercayaan saya juga berat, punya beban berat, karena mengurus seorang sukarelawan itu ya memang harus benar-benar kita juga, bukan bercerita hanya sebatas ucapan tulus. Saya ditunjuk oleh saudara-saudara saya di Rimba ini harus menjadi seorang ketua. Ya saya terima. Untuk saat sekarang saya menjadi ketua Relawan Indonesia Pembela Alam atau Rimba yang didirikan, digagas dan dirumuskan oleh Bapak Majen TNI Muhammad Hasan. Kapan itu didirikannya organisasi Rimba ini? Kalau pastinya didirikan itu jelas dirumuskannya itu pada bulan April. Pada bulan April saya ingat itu menjelang pas hari Juni. April 2018. 2018. Pas saya mulai bersama-sama melakukan revitalisasi Telaga Saat. Telaga Saat ini titik nol Ciliwung. Jadi Telaga Saat dimulai itu Februari, sekitar tanggal 14 Februari. Nah, 2018 berlanjut karena ini solid, teman-teman berlakukan. April itu digagas, dirumuskan membuat sebuah komunitas rimba itu Relawan Indonesia Pembela Alam. Dan kalau biasa disebut teman-teman tuh rimba itu ya, rimba atau Relawan Bela Alam, ya itu sebenarnya orang-orangnya. Ya, itu dirumuskan oleh Bapak pendiri tadi. Dalam tadi kan udah dibahas ya selama pandemi ini, kalau misalnya aktivitas akang itu cukup di sekitaran Gunung Gede gitu kan ya selama pandemi ini. Terus kalau misalkan acara rutin yang diselenggarakan oleh organisasi Rimba sendiri itu ada nggak kok? Jelas, kalau untuk sementara ini kan kita beraktivitas di sekitar Gunung Gede Pangrango dan sekitarnya atau kawasan penyangga, karena titik tengah Ciliwung itu Telaga Saat ya, itu tidak jauh dari kawasan Gede Pangrango, itu kan kawasan penyangganya. Nah, aktivitas rutin kita mendatangi, karena sekarang titik nol Ciliwung atau Telaga Saat ini sudah menjadi salah satu kunjungan wisata di Kabupaten Bogor. Yang sekarang cukup viral kan? Ya, sangat viral dan tahunnya indahnya ya. Iya, tahunnya sudah indah, sudah bagus. Iya. Padahal itu ada proses yang dilakukan oleh para relawan ya, termasuk saya di dalamnya yang dipimpin langsung oleh Bapak pendiri Rimba ini. Nah, aktivitas kami ya menanam pohon, mengontrol pohon, karena kita menanam pohon tidak hanya sebatas menanam, terus ditinggalkan dan nggak mau tahu gitu. Jadi itu bahaya juga. Kita harus tetap kontrol, karena pohon itu ya seperti bayi ya, seperti bayi yang harus kita rawat sampai dia bisa bertahan hidup minimal 3 tahun. Kita harus pantau terus bagaimana dia, ataukah dia memang terkena penyakit, bagaimana mungkin dia kurang nutrisi, ya kita harus disupport nutrisi, misalkan kasih pupuk kandang ataupun yang lainnya. Itu aktivitas rutin yang dilakukan oleh teman-teman Rimba. Karena Rimba itu saya khususnya lahir di Kevoluntiran Gede Pangrango, maka saya berkomunikasi terus dengan teman-teman di volunteer Gede Pangrango. Ya, anak-anak Rimba bisa support kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan oleh teman-teman di kawasan Gede Pangrango. Karena memang Rimba itu tidak fokus di Gede Pangrango. Jadi cita-cita kami bahwa Rimba itu harus menjadi sebuah organisasi atau trigger bagaimana bahwa seorang sukarelawan itu memang harus terus berjalan. Dan itulah nama organisasi dan bentuk aktivitas yang dijalani oleh Kang Wiwit selaku sukarelawan di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencapaian dan pengalaman beliau sebagai sukarelawan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pengalaman beliau sebagai sukarelawan setelah pesan-pesan berikut ini. Audio Jungle. ...2021 adalah tahun kebangkitan. Dan inilah
Api Harapan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Komitmen mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban akan terus dilakukan. Karena betapapun dahsyatnya pandemi, pasti ada titik akhirnya. Perekonomian di Kabupaten Bogor saat ini solid dan adaptif terhadap COVID-19. Bawah kepemimpinan Bupati Bogor Adi Yasin dan Iwan Setiawan, semuanya bergerak cepat, semuanya memperkuat sinergi dan kolaborasi, optimis untuk kebangkitan Kabupaten Bogor. Sejumlah prioritas percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor akan segera digulirkan pada 2021. Antara lain, pemetaan Cibinong Raya, lanjutkan proyek pembangunan Jalan Bojong Gede Kemang. Lanjutkan pembangunan Jalan Poros Tengah Timur. Pembangunan jalan desa melalui Samisade dan pemantapan infrastruktur lainnya. Pembangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Bogor, wilayah utara. Pancakarsa untuk 1.200 pemuda berprestasi dan untuk penghafal hafiz Quran. Tuntas rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP. Kan insentif RT RW guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Serta program-program pemulihan ekonomi daerah yang juga menjadi prioritas. Yakinlah dengan kedisiplinan, kecepatan, dan ketepatan langkah. Bersama kita hantarkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Mari sambut tahun baru dengan optimisme dan jiwa yang lebih maju. Dengan semangat yang menderu-deru untuk Bogor bangkit. Indonesia maju. Halo pemirsa, balik lagi bersama saya Sete Fadila Ihsan dan Kang Wiwit di acara Dialog Alam. Oke Kang Wiwit, kali ini bisa ceritakan pengalaman Kang Wiwit selama menjadi sukarelawan? Ya, baik. Sebelumnya saya minum dulu ya. Kalau cerita tentang pengalaman tentulah banyak cerita yang tentu itu baik pengalaman secara pribadinya atau secara organisasinya. Jadi kalau jadi seorang sukarelawan itu ya tentu banyak hal lah yang di luar kebiasaan pada umumnya masyarakat atau manusia. Tentu ini menjadi hal yang bagi kami khususnya di para sukarelawan
menjadi pelajaran bersama-sama, menjadi sebuah refleksi bersama-sama. Pengalaman kami ya tentu jadi satu pemicu untuk semangat, untuk tetap bertahan, untuk tetap menyampaikan apa yang menjadi visi misi dari komunitas kami sebagai sukarelawan. Karena sukarelawan itu tidak sekedar hanya nongkrong, tidak hanya sekedar hahaha, tapi ada satu yang menjadi kode etik bersama-sama. Di antaranya tentang kemanusiaan. Yang paling utama tentang kemanusiaan. Ketika kita menjaga alam atau menjaga kawasan Gunung Gede Pangrango ini, itu adalah target untuk menyampaikan bagaimana alam ini tetap menjadi manfaat bagi manusia di sekitarnya, ya umumnya untuk alam semesta ini. Nah, itu sisi kemanusiaannya yang harus kita sampaikan kepada publik khususnya. Ya, pengalaman-pengalaman kita ya ada yang menyedihkan, menyenangkan. Sama lah dengan pengalaman-pengalaman mungkin para relawan di luar sana. Tentu ini banyak pelajaran lah, banyak pelajaran buat kita semua. Lalu dalam pengalaman tersebut apa sih keluh kesahnya menjadi sukarelawan tuh? Ya kalau ngomongin keluh kesah, kita bukan dilarang ya. Iya. Kita meminimalisir tentang keluhan. Jadi resiko ketika menjadi seorang sukarelawan atau menjadi organisasi sukarelawan, keluhan itu bukan menjadi sesuatu yang harus dimunculkan ke permukaan, tapi itu harus jadi semangat. Nah, karena kalau jadi seorang sukarelawan banyak ngeluhnya ya sama aja dengan bukan sukarelawan. Iya. Karena jelas sukarelawan itu bukan mencari gaji, karena bukan mencari fee atau bonus secara ekonomi, tapi ya kalau bahasa saya mungkin ketulusan di hatinya itulah. Artinya kalau kisah menyakitkan ya adalah ketika misalkan kami bukan mengeluh tapi menyayangkan. Banyak di luaran sana melihat kami hanya lu nongkrong hanya untuk jadi pelarian, lu nongkrong di sini menghindari sebuah masalah di luar atau di keluarga. Itu sesuatu yang membuat kami menyakitkan juga sih bahasa itu. Tapi bukan berarti kami mengeluh ya. Tapi itu harus jadi pemicu bahwa kami tidak seperti apa yang kalian sampaikan di luar sana. Contoh misalkan gini, kita sudah melakukan perbuatan atau perilaku atau program yang dilaksanakan untuk menjaga kawasan, berupaya menjaga kawasan ini. Tapi di sisi lain ada sebagian pengelola itu juga kurang respect terhadap kami karena mungkin dianggap itu tidak penting. Kalau bahasa ini masih ada yang masih menutup sebelah mata. Tapi buat kami itu bukan sesuatu yang harus takut, bukan sesuatu yang harus dikeluhkan, tapi justru itu jadi pemicu bahwa kami tidak harus mendapatkan apresiasi yang berlebihan, tapi kami butuh bekerja sama. Karena persoalan lingkungan buat saya tidak sekedar lu sebagai pengelola di sini, kalian sebagai apa, tapi harus bermitra dengan kita semua, karena kami di luar sana bekerja. Anggaplah di luar kawasan kami bekerja mencari nafkah untuk kepentingan di rumah, dan sisanya ada lebihnya kita bergerak ke sini, dan itu dengan sukarela. Kita tidak harus minta ganti atau dapat disposisi lagi terus diganti sama pengelola, tidak. Itu bahwa kami memang bekerja sesuai dengan visi misi organisasi. Lalu apa pencapaian Kang Wiwit saat menjadi sukarelawan? Kalau ditanya persoalan pencapaian, tentu banyak versi ya, atau banyak definisi. Kalau saya secara pribadi, pencapaian itu bagaimana apa yang saya lakukan secara pribadi, baik secara organisasi, itu bisa bermanfaat. Bermanfaat dalam artian apa yang saya misalkan, contoh lah, apa yang saya lakukan
mengelola misalkan atau menjaga kawasan Gede Pangrango yang tadinya gundul menjadi hutan kembali. Nah, itu harapan kami bisa dianggap tercapai, itu bermanfaat. Minimal sumber airnya terjaga. Nah, itu capaian pribadi kami. Tapi kalau ngomongin ukuran organisasi berarti program ini berjalan. Program ini berjalan dan bermanfaat dan menjadi apa yang cita-cita organisasi. Capaian-capaian itu ada juga yang tidak berbentuk, misalkan anggaplah revitalisasi telaga saat ini itu bentuk fisiknya kelihatan gitu kan, tercapai bahwa sekarang menjadi bermanfaat, menjadi kawasan wisata misalkan, terus di beberapa spot juga menjadi hutan kembali. Tapi ada pencapaian-pencapaian lain itu dari orang yang tidak paham menjadi paham tentang lingkungan hidup. Orang yang tidak tahu tentang sukarelawan menjadi tahu tentang sukarelawan. Itu salah satu pencapaian. Itu kan bentuknya bingung ya, karena persepsi orang kan gitu. Nah, itu capaian-capaian itu minimal orang yang di sana atau di luaran sana mengetahui bahwa kami ada bukan karena sok-sokan, bukan karena ingin terpandang, bukan, karena itu dari sebuah kelompok orang yang memang ingin mengabdikan dengan ketulusannya. Ya, itu bentuk pencapaian menurut kami. Tidak terlihat pencapaiannya, tapi orang mau datang ke sini berbakti, setidaknya berbagi pengetahuan ataupun berbagi tentang hartanya. Ada yang bawa makanan untuk teman-teman yang survive bertahan di pos ini atau di tempat kami ngumpul. Ada juga yang membuat sebuah informasi-informasi tentang fungsinya Gunung Gede Pangrango ataupun lingkungan-lingkungan yang lain. Nah, berkaitan dengan pandemi COVID-19 nih Kang Wiwit. Tadi kan Kang Wiwit udah cerita tentang suatu pencapaian, keluh kesah Kang Wiwit. Nah, saya mau menanyakan, saat ini kan kita sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya kita tuh sedang nggak dilanda hanya karena COVID-19 doang. Ada lagi kan karena pemanasan seperti pemanasan global gitu kan. Nah, kalau misalkan pemanasan global itu apa sih saran dari seorang Kang Wiwit? Oke, jadi siap bahwa sekarang memang sedang terjadi bencana pandemi lah ya, di seluruh dunia itu sekarang sedang berjibaku untuk penanggulangannya. Sebelum pandemi itu juga sudah terjadi banyak hal yang bisa merusak bumi atau bisa merusak lingkungan. Di antaranya misalkan penggundulan hutan atau sungai tercemar atau bahkan mungkin yang tadinya pemukiman-pemukiman yang harusnya sehat tidak jadi sehat. Nah, tentu ini adalah arus yang harus kita respon, harus kita hadapi bersama-sama. Ya, artinya bahwa bumi di sini ini adalah bumi untuk bersama-sama. Ngomongin pemanasan global, mungkin isu yang sangat global di seluruh dunia berbicara pemanasan global. Nah, persoalan pemanasan global mungkin itu menjadi pikiran bersama-sama, tapi yang paling terpenting buat kami adalah hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Contoh misalkan, apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita? Setidaknya kita bisa mengolah dan tidak membuat sampah sembarangan. Bukan membuang sampah sembarangan aja, tidak membuat sampah sembarangan. Artinya sampah itu diciptakan oleh manusia. Itu salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan tidak hanya oleh relawan di sini. Mungkin relawan cukupnya ngomongin Gede Pangrango di sini ataupun di tempat-tempat yang lain. Nah, ada hal yang perlu kita sampaikan bersama-sama kepada masyarakat bahwa hal yang terkecil lah, minimal memilah dan memilah sampah lah ya, memilah sampah itu juga penting lah. Itu bagian dari upaya. Jadi tidak harus berorganisasi sebenarnya jadi sukarelawan tuh. Dari individu-individu lah. Kalau semuanya masyarakat secara merata bisa melakukan upaya bersama-sama, itu yakin persoalan-persoalan kerusakan lingkungan kayak bencana banjir, bencana longsor dan yang lain itu bisa tertangani bersama-sama. Karena kalau udah ngomongin bencana sudah tidak melihat level ya. Itu entah pejabat, entah itu tukang beca atau apa. Kalau sudah kena banjir semuanya kena. Merasakan dampaknya gitu. Merasakan dampaknya. Artinya pesan buat saya itu, jika kita menjaga alam, saya yakin alam pun akan menjaga kita dari mara bahaya ataupun bencana. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara.
Terima kasih Kang Wiwit atas kesediaan waktunya. Semoga ilmu serta wawasannya berguna bagi kita semua. Dan kita lebih memperhatikan alam ya Kang ya. Siap. Saya Sete Fadila Ihsan dan Kang Wiwit Arengga pamit undur diri. Salam lestari, salam rimba, salam bela alam.